kawasan dunia dan seluruh umat di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana. Memang untuk Bapak Kapolres Pandeglang selalu menitipkan kepada kami untuk tolong nanti bersama-sama dengan ulama, dengan santri, dengan seluruh komponen masyarakat, mohon untuk bersama-sama berdoa untuk keselamatan kita. Apalagi di tengah-tengah cuaca saat ini yang anomali, artinya sulit untuk ditebak-tebak itu. Jadi perlu kita berdoa, insya Allah kita dijauhkan dari segala macam bencana. Kemudian pada kesempatan ini juga silakan bapak-bapak, ibu-ibu menyampaikan apa yang menjadi mungkin yang tidak disampaikan, atau mungkin ragu-ragu, atau mungkin selama ini ada tapi dipendam tentang apa, baik di rumah, jaga kelurahan kita. Nah, hal-hal apa yang menjadi kendala di sana, silahkan kami dihubungi melalui telepon yang sudah tersedia. Babin Kamtipmas ada nomor teleponnya. Nanti Kapolsek silahkan dibagi-bagi nomornya, Pak Babin, dibagi-bagi, kami dihubungi. Insya Allah handphone saya tidak pernah mati. Nah, mudah-mudahan karena bagus ya. Saya mau sampaikan Pak, ada keluhan dari warga saya. Kemarin ada kejadian curanmor di Tangerang. Kebetulan si pelakunya sudah tertangkap, cuman dia membawa 2 KTP. Jadi KTP warga saya 1 sama KTP warga dia 1. Nah, sama yang pelakunya sudah tertangkap. Cuma ini untuk perlindungan warga saya kan KTP-nya hilang sekitar setengah tahun yang lalu lah. Cuma dia tidak buat surat kehilangan. Nah, ini solusinya bagaimana Pak? Pak RT ya, nanti kalau ada kegiatan di sana, jangan lupa rumah saya lagi di Cilacap. Tapi di atasnya itu kan Cilacap ya. Jadi terima kasih. Ada kemungkinan orang yang pelaku itu menemukan KTP, terus dia pegang untuk tujuan-tujuan tidak baik. Boleh saja seperti itu. Yang tentunya nanti akan dilakukan penyelidikan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor itu. Apakah ada keterlibatan dari orang-orang lain, karena biasanya itu pencuri itu bukan untuk dipakai, dijual. Nah, jadi kalau nanti yang pembelinya itu untuk memakai, nanti dikenakan dia pasal 480 untuk penadah. Kalau itu digunakan untuk dilakukan untuk mencari keuntungan, nanti dia sebagai menadah kemudian untuk usaha, jadi bisnis dia jadi 481. Nah, itu pun akan dilakukan penyelidikan. Ya mudah-mudahan hanya karena kehilangan saja, nanti tidak ada keterlibatannya sama sekali dalam perkara itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nanti kalau misalnya ada panggilan dari penyidik terhadap yang bersangkutan karena menemukan KTP itu, bila perlu nanti kita dampingi sama-sama. Nanti ada Babin Kamtipmas, Tangerang. Katanya kan nggak, maksudnya yang ditangkap itu di Tangerang mana? di Kalideres itu Jakarta Barat. Iya, jadi kalau misalnya seperti itu kita dampingi. Nah, untuk memastikan bahwa dia tidak terlibat sama sekali terhadap perkara itu. Nah, itu. Nanti kami disampaikan dulu kita ya. Ada balik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Polsek bersama saya juga bersama ini Bapak Lurah hadirin pada saat ini. Terima kasih.
kasih kepada Pak Kapolsek yang sudah bisa mengkondisikan barang-barang wajib aturan. Pertama saya mengapresiasi respon dari Kapolsek dan mendukung Dinas yang sudah mengkondisikan penutupan secara paksa. Kalau penutupan secara paksa mungkin akan rawan Pak ya, terutama kalau ke media. Tapi dengan alhamdulillah dengan kerjasama kami dengan Pak Kapolsek, dengan alhamdulillah yang ada di tempat kami sekarang dengan adanya kita musyawarah dengan yang punya lahan, yang punya toko bisa terkondisikan dan akan sekali. Ini salah satu poin yang dapat saya sampaikan. Cukup, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan masalah kejadian tidak sedikit tiba-tiba di masyarakat memang yang sering clash di antara tetangga. Kadang-kadang kalau bahasa Sunda makanya akhirnya nampilin ke aing duitkeun ku aing. Itu kan seperti itu. Nah ini kalau kita bicara restoratif justice ya, artinya ada musyawarah di masyarakat. Kira-kira kasus apakah atau sejauh manakah yang bisa dimusyawarahkan di masyarakat? Karena apa? Karena kadang-kadang sebenarnya memang sudah porsinya ya untuk menyelesaikan di kepolisian pun, tetapi di masyarakat pun ada porsinya. Jadi saya berharap pada masyarakat sebelum kita melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, kenapa tidak dimusyawarahkan di masyarakat? Tapi kadang-kadang masyarakat ingin aja langsung ke kepolisian. Nah kira-kira tingkatan apa yang bisa diselesaikan baik di kepolisian maupun di masyarakat? Nah termasuk juga kami menginginkan adanya kadang-kadang ya terus terang kegiatan-kegiatan walaupun di kami sudah mulai kurang Pak ya, apalagi di RT 657 sudah mulai kurang kegiatan organ tunggal, kadang-kadang berbau minuman. Tapi di sebelah sananya agak masih ada lah gitu. Saya berharap nanti kami kalau memang kadang-kadang sudah ada warga kami sambil joget sambil minum minuman, apakah itu pelanggaran hukum atau bagaimana? Saya berharap ada kerjasama dari semua pihak, terutama kita ingin miras apapun bentuknya hilang di Pandeglang pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan kemarin Pak ya, yang pada intinya masyarakat itu di bawah pimpinan Bapak itu cukup bijak melakukan upaya-upaya itu. Jadi kita harapkan ini akan terus dipertahankan, tidak main hakim sendiri. Baik itu pelaku kejahatan, sebenarnya mungkin saja mereka itu tidak ingin menjahat, tapi karena itulah jalan yang paling gampang dia tempuh untuk menghasilkan, dia lakukan itu. Jadi intinya manusia itu sama saja di muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dengan kita sama-sama. Penjahat ketika ditangkap sebenarnya nggak perlu digebuk-gebukin. Kasihan juga sebenarnya. Yang perlu adalah kita upayakan bagaimana mereka itu supaya sadar. Jadi proses hukum itu juga dilakukan kepada mereka, ditangkap, ditahan, diadili, dipenjara. Itu juga sebenarnya dalam upaya untuk penyadaran kepada mereka. Makanya penjara itu dulu kita kenal namanya penjara, sekarang disebut lembaga pemasyarakatan. Supaya mereka bisa menyadari perbuatannya, kemudian setelah selesai masa hukumannya kembali kepada masyarakat dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini penting sekali untuk tidak main hakim sendiri. Namun jangan pernah ragu-ragu menyampaikan kepada kami hal-hal apapun yang ada di masyarakat itu. Baik itu. Jangan takut sama polisi. Nanti kalau dilaporkan sama polisi sudah ditangkap langsung diproses. Prosesnya di polisi itu tidak harus masuk penjara. Tidak harus langsung seperti itu, enggak. Walaupun di kantor polisi tetap kita berikan ruang kepada masyarakat, kepada khususnya tokoh-tokoh masyarakat kalau misalnya hadir di sana untuk memediasi. Kalau untuk kawin, tapi bukan untuk mabuk-mabukan, untuk joget-jogetan. Pandeglang ini adalah daerah yang religius.
katanya 1.000 ulama masih kita santri. Jadi sebenarnya dangdutan nggak begitu pas kalau menurut saya. Ya, makanya Pak kasidahan aja Pak. Ya, kan. Maksudnya bisa order Pak, bisa pesan cikon. Ya, kalau misalnya anaknya mencuri di rumah, agak apa namanya, agak bandel, bawa lapor aja. Nanti kita Yang saya mau tanyakan, kalau misalkan ada warga yang narkoba, apakah harus kita jauhi, apa harus kita rangkul, apa harus kita langsung lapor ke aparat? Gitu? Semua ada. Masyarakat berhak untuk melangkap orang kalau tertangkap tangan. Tapi untuk diamankannya, jangan digugurkan. Ditangkap bersama-sama dengan pemerintah, segera hubungi kami atau langsung bawa di kantor polisi. Saya mau bilang ke keluarganya, malah si keluarganya sangat paham. Tapi waktu itu saya, maaf ya, saya nggak lapor dulu ke aparat, tapi saya bawa ke BNN Pak. Alhamdulillah sekarang orang tua sudah kerja. Dari BNN malah saya dikasih uang transportasi Pak. Waktu itu 300.000. Cocok amat. Bisa sama Pak Agus yang dari BNN, Pak Agus dari Lebak. ya, Saya dikasih transportasi, dia juga di sana dulu di BNN, udah pulih, dia telepon saya, dijemput sama keluarganya. bahwa nanti ada di video